Puji Tuhan, terima kasih untuk setiap pelayan yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Baik, shalom. Shalom Bapak Saudara. Senang sekali rasanya hari ini bisa ada di antara keluarga GBI Battle King 1. Sebelumnya bagi Bapak Saudara yang belum mengenal saya, perkenalkan nama saya PDP Setiadi Senjaya. Hari ini saya adalah seorang youth pastor di GBI Battle Bandung. Kami mengembalakan setiap anak-anak muda usia 18 sampai 30 tahun yang ada di GBI Battle Bandung. Dan hari ini saya sebagai full timer bagian Research and Development, Lead Bank, dan juga sebagai dosen di STT Karisma. Baik, saya rasa demikian, terima kasih. Dan hari ini saya rindu untuk membagikan sebuah firman Tuhan yang saya berikan judul Kemenangan yang Tetap Terjaga. Bolehkah sama-sama kita berkata kemenangan yang tetap terjaga? Saudara, berapa banyak di tempat ini engkau yang merindukan untuk atau happy dengan sebuah kemenangan? Ada? Wah, yang gak angkat tangan lebih happy gagal atau gimana? Saudara, saya percaya setiap kita sangat senang dengan yang namanya pencapaian. Belum lagi ketika kita melihat cucu kita, anak kita menang lomba, minimal dia menang juara menghias telur, kita bisa bangganya setengah mati. Kalau bisa itu telur kita museumkan, kita bikin museum, betul saudara? Saya melihat banyak sekali orang tua seringkali ketika dia punya anak, punya cucu, anaknya bikin sebuah gambar dan menang, padahal mungkin warnanya masih belepotan, keluar dari garis. Tapi karena menang dia bisa koleksi dan semuanya biasanya, saya nggak tahu dengan Bapak Saudara, biasanya ditempel semuanya di kulkas. Yang ketawa berarti pelaku nih. Saudara, seringkali kemenangan adalah sesuatu yang membuat kita happy. Tetapi pertanyaannya, apakah kemenangan tersebut bisa kita tetap jaga atau tidak dalam hidup? Itu yang menentukan adalah diri kita. Kita pernah dikejutkan di dunia ini dengan sebuah handphone namanya Nokia. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang pernah punya HP Nokia? Wah, berarti seumuran semua ini. Ini HP katanya dilempar, dibuang, jatuh, nggak pernah rusak-rusak, betul? Ingat saudara, HP ini ketika zaman dulu ada antenanya kalau mau nelpon dan lain sebagainya. Rasanya orang yang pegang Nokia, ini Nokia pisan. Tapi saudara, Nokia adalah sebuah perusahaan raksasa yang begitu besar pada zamannya. Tetapi anehnya hari-hari ini kita nggak melihat anak muda kita menggunakan Nokia. Tapi nulayan. Saudara, kenapa? Karena Nokia terlena dengan keberhasilan yang dia dapatkan. Dia nggak mengimprove, dia nggak mengembangkan diri. Sehingga dia berhenti di dalam kemenangan yang telah dia capai. Dan akhirnya tenggelam bersamanya. Ada sebuah teori di dalam kehidupan namanya S-curve theory atau teori S, saudara. Ketika kita memulai sesuatu, klik lagi. Kita seringkali memulai sesuatu harus turun dulu seperti huruf S. Tetapi ketika akhirnya konsisten, kita mulai bisa untuk berkembang, kita belajar dari kesalahan, kita mulai melihat ada pergerakan naik ke atas. Dan disitulah kita melihat ada sebuah keberhasilan. Tetapi seringkali banyak orang terlena, boleh klik sekali lagi. Seringkali orang terlena dengan setiap pencapaian yang ada dan lupa improvisasi, lupa mengembangkan diri, lupa menjaga kemenangan yang ada. Dan akhirnya dia seperti huruf S yang di atas, dia kembali turun ke bawah. Saudara, saya nggak tahu bagaimana dengan kehidupan Anda hari ini. Apakah ada di antara kita yang terjebak dengan masa lalu yang berkata, saya dulu aktif dalam melayani, saya dulu cinta sama Tuhan, saya dulu sangat berkobar-kobar dengan Tuhan. Tapi hari ini saudara, bolehkah kita dengan jujur melihat kondisi hati kita? Apakah kita tetap ada seperti itu? Atau itu semua hanya cerita di masa lalu? Tapi saya berdoa keluarga GBI Battle King 1, kau adalah orang yang ditemukan terus berkobar, kau terus melayani Tuhan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Saudara, oleh sebab itu hari ini izinkan untuk kita sama-sama belajar bagaimana kita menjaga setiap kemenangan yang kita capai. Amin saudara. Bersama dengan Tuhan, hidup selalu luar biasa. Kalau hidupmu hari ini belum happy ending, berarti belum ending saudara. Karena Tuhan pasti mau membuat sebuah cerita yang spesial dalam hidup saudara. Berapa banyak di antara Anda yang siap untuk menang selalu bersama dengan Tuhan? Katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus. Yang pertama saudara yang perlu kita miliki ketika kita ingin mempunyai kemenangan yang tetap terjaga. Yang pertama, taat sepenuh hati. Boleh sama-sama katakan taat sepenuh hati.
Kita mau belajar dari seorang tokoh yang begitu luar biasa ada di dalam Alkitab. Namanya adalah Saul. Di dalam 1 Samuel 15 ini menceritakan bagaimana Saul diperintahkan Tuhan untuk membasmi dan memerangi orang-orang Amalek. Singkat ceritanya, Saul dikatakan dia harus berperang melawan orang Amalek dan dia harus habiskan seluruhnya. Gak boleh ada yang disimpan, gak boleh ada yang dibiarkan, tapi semuanya harus dibunuh, semuanya harus diperangi. Tapi ternyata Saul salah, dia mengambil bagian-bagian yang terbaik, dia pilih-pilih, dia gak taat sepenuhnya. Kita buka 1 Samuel 15 ayat 8 sampai yang ke-9. Tim multimedia mungkin boleh bantu bukakan. 1 Samuel 15 ayat 8 sampai 9. Kita baca dengan suara yang keras. 3, 2, 1. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan klik. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang tidak mau mereka, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Saudara, ketika Saul disuruh untuk menghancurkan seluruh orang-orang Amalek, serta setiap hal yang ada di dalamnya, termasuk kambing, domba, sapi, ternyata Saul dan tentaranya tidak melakukannya. Saudara, saya mau katakan, masalah kehidupan kita, kemenangan itu hancur, seringkali bukan karena masalah yang tiba-tiba datang besar. Seringkali kemenangan kita hancur karena sesuatu yang kita mulai kompromikan dalam hidup. Saul mengkompromikan sesuatu dalam hidupnya untuk gak taat sepenuhnya sama Tuhan. Satu kali di tahun 2017 di sebuah daerah di Amerika namanya California, ada sebuah bendungan namanya adalah Oroville. Bendungan ini bendungan yang begitu besar. Tetapi dia punya satu permasalahan yang kecil di area pembuangannya. Dan seringkali ada orang-orang yang mulai ngelapor, Pak ini ada kerusakan di area pembuangannya. Permasalahan kecil lah. Tetapi ternyata yang menyedihkannya, teknisi dan juga penanggung jawab dari bendungan tersebut tidak pernah memperbaikinya. Dan dibiarkan begitu saja. Ketika musim hujan datang, tekanan air di bendungan tersebut meningkat, saudara. Retakan yang tadinya kecil mulai berkembang menjadi besar. Sampai akhirnya bendungan itu jebol dan harus mengevakuasi 180.000 orang berdasarkan catatan sejarah. Hari ini saudara, kita perlu sadari masalahnya bukan tiba-tiba besar. Tapi karena ada satu hal kecil yang dibiarkan. Dalam hidup kita, mari kita koreksi saudara. Apakah ada hal yang kita mulai kompromikan? Mungkinkah ada mulut yang terbiasa untuk bercanda menyakiti pasangan kita? Mungkinkah seringkali ada komentar-komentar atau candaan-candaan yang kita berikan kepada orang sekitar kita yang mungkin menyakiti mereka? Apakah mungkin ada strategi-strategi dalam bisnis kita yang mulai gak jujur? Apakah ada di antara kita yang mulai menjadikan gosip sebagai alat untuk pertemanan? Biasanya, tahu gak si tetangga beli mobil baru? Tahu gak beli berlian baru? Eta mah duit dari mana coba? Saudara, tapi seringkali ada orang-orang menggunakan gosip, menggunakan cerita-cerita yang seperti ini sebagai alat dalam membentuk sebuah pertemanan. Tapi kita perlu sadari, jangan biarkan membuat sebuah retakan yang akhirnya menghancurkan kemenangan kita di dalam Tuhan. Saul, dia menang secara fisik, tapi dia kalah secara rohani. Ia merasa berhak atas kemenangan yang dia dapatkan, saudara. Dia taat tapi pilih-pilih. Tuhan, saya datang ibadah tapi soal bisnis nanti dulu ya Tuhan. Tuhan, saya mau taat sama Tuhan, tapi soal keluarga nanti dulu ya Tuhan. Tapi hari ini saya percaya GBI Battle King 1, kau adalah orang-orang yang taat sepenuh hati sama Tuhan. Dan kau melihat bagaimana karya yang luar biasa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Come on, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Menang perang tidak berarti taat kepada Tuhan. Tapi orang yang taat kepada Tuhan pasti mengalami kemenangan dalam hidupnya. Saya percaya kehidupan orang percaya yang taat sepenuhnya sama Tuhan. Dia akan selalu melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dari satu waktu pada waktu yang lain. Saya terlalu percaya orang yang selalu hidupnya dekat dengan Tuhan. Yang hatinya melekat kepada Allah.
Dia pasti gak pernah kehabisan testimoni dan kesaksian bagaimana Allah sungguh amat baik dalam hidupnya. Why? Karena dia melihat dan mengerti hati Tuhan. Saudara, apa yang engkau hari ini pandang berharga? Apakah engkau lebih memandang berharga Allah atau engkau memandang berharga hasil pencapaian setiap kita? Kita bisa bilang, ini kan hal kecil, tapi tanpa disadari sesuatu yang kecil yang kita sedang kompromikan. Itu adalah sesuatu yang akhirnya membawa kita jatuh dan jauh dari Tuhan. Kompromi kecil sama dengan kehancuran yang besar. Apa yang hari ini sedang kita pelihara saudara di dalam hati setiap kita? Apakah kita memelihara dosa-dosa kecil? Apakah kita memelihara kebiasaan-kebiasaan yang mungkin rasanya, ini biasalah, jajan sehari 10.000, 20.000, 50.000, setiap hari keluar, gak pernah nabung. Akhirnya apa? Habis. Akhirnya uang gak bisa kepake. Saudara, peperangan rohani tidak kalah di medan perang, tapi kalah di area kompromi. Jangan sampai kita kompromi saudara. Pastikan hati kita taat sepenuhnya sama Tuhan. Amin. Itu yang pertama saudara. Apa yang lagi yang harus kita lakukan agar kemenangan kita terjaga? Yang kedua, dekat setiap hari. Sama-sama katakan, dekat setiap hari. Ayat 10-11 berkata, lalu berkatalah Tuhan kepada Samuel, aku menyesal telah mengangkat Saul menjadi raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan perintahku. Samuel sedih dan sepanjang malam ia mengeluh kepada Tuhan. Saudara, berapa banyak di antara saudara yang pernah lahir di area pesisir pantai? Ada? Tidak ada? Wah, orang kota semua ini. Mama saya adalah orang asli Belitung saudara. Kakek saya adalah seorang nelayan. Dan di dalam sebuah berita-berita, orang-orang yang pekerjaan seorang nelayan atau orang-orang yang hidup di area pesisir, seringkali ditemukan mereka adalah orang-orang yang kalau bekerja gak sadar ternyata mereka lagi hanyut. Kenapa? Karena mungkin mereka lagi ngejala ikan, dia diam di atas perahu, melihat sekelilingnya air, tapi tanpa disadari air dan arus dari laut tersebut membawa dia pergi menjauh. Dan yang lebih menyedihkannya lagi, banyak sekali nelayan yang baru sadar dia udah terseret jauh ketika dia menyadari udah gak ngelihat ada daratan lagi. Saudara, saya mau katakan, seringkali ketika hidup kita tidak pernah melekat dengan Tuhan, tidak pernah terus di-maintain atau dijaga hubungannya dengan Tuhan, tanpa disadari kita hubungannya udah terlalu jauh sama Tuhan. Tanpa disadari kehidupan kita udah begitu punya jarak dengan Bapa di sorga. Dalam hidup kita bukan karena kita sengaja menjauh seringkali yang terjadi, tapi karena kita tidak dengan sengaja menjaga kedekatan kita sama Tuhan. Coba berapa banyak di sini yang masih ikutan gedor? Mana suara yang ikutan gedor? Wow, luar biasa nih GPIB Talking 1. Keren sekali. Anda mau ikutan gedor dengan tidak ikutan gedor, gereja tidak memberikan punishment saudara. Gereja pun tidak memberikan hal yang lain. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara ikutan gedor, gereja hanya berkata luar biasa saudara. Kenapa? Karena itu adalah tanggung jawab saudara. Pertumbuhan rohani kita, itu adalah tanggung jawab setiap kita pribadi lepas pribadi. Menjaga iman dan kedekatan kita sama Tuhan, itu adalah tanggung jawab kita pribadi saudara. Tuhan di dalam ayat tadi berkata, Tuhan berkata ia menyesal mengangkat Saul. Dan di situ Samuel sampai menangis semalaman saudara. Kenapa? Karena Saul berbalik dari Tuhan. Saudara, saya mau katakan satu hal. Kita tidak perlu berbalik 100% untuk menyedihkan hati Tuhan. Cukup engkau menggeser 1% saja dari hatimu kepada Tuhan. Itu sudah cukup untuk membuat kita jauh daripada Tuhan. Saudara, kunci untuk menjaga kemenangan adalah ingat kepada Sang Pemberi, bukan hanya pemberiannya. Ketika engkau hari ini mengalami permasalahan dalam hidupmu, apakah engkau tetap bisa berkata, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
dalam hidupku. Badai boleh terjadi saudara, masalah boleh datang. Dalam hidup gak perlu engkau mencari masalah, karena masalah pasti akan berlalu. Selama kita hidup, masalah pasti berlalu. Berlalu lalang saudara dalam hidup. Dia datang dan pergi, tidak pernah diantar, tidak pernah dipanggil. Karena masalah selalu ada. Tapi masalah boleh ada, badai pencobaan hidup boleh ada. Tapi biarkan hati kita tetap percaya dan melekat dengan hati Tuhan. Memandang dia sebagai apa? Sebagai pribadi yang setia yang selalu ada bersama dengan kita. Saya percaya orang yang selalu mencari wajah Tuhan dan bukan mencari tangannya adalah orang yang selalu berkata, Christ is enough for me. Tuhan adalah cukup bagiku. Karena baginya bukan tentang berkatnya. Baginya adalah tentang siapa yang memegang tangannya. Saudara, ketika engkau melewati sebuah jalan yang begitu gelap, engkau gak bisa melihat kanan, kiri, depan, dan belakang. Ketika engkau berjalan sendirian, kau akan semakin takut. Ketika engkau berjalan, kau pikir udah berjalan 2.000 langkah, 5.000 langkah. Tapi ternyata engkau hanya pergi 10-20 langkah. Kenapa? Karena engkau begitu takut melihat keadaan sekitar yang begitu gelap. Tetapi berbeda ketika engkau berpegangan tangan dengan kekasih hatimu, sang pujaan hati. Coba lihat yang datang bersama dengan pasangan, apakah dia tetap menjadi cinta pertamamu saudara? Ketika engkau pegangan tangan bersama dengan dia saudara, saya yakin bukan hanya 10-20 langkah, tapi 1.000-2.000 langkah. Kecuali ceritanya berbeda ketika dua-duanya jadi penakut. Tapi seringkali saya ketemu orang-orang ketika dia akhirnya pegangan tangan dengan orang yang dia cintai. Dia berjalan, mau gelap sekalipun, mau banjir, mau tsunami, saya tetap terjang bersama dengan engkau. Kalau dengan manusia yang terbatas saja kita bisa mendapatkan kekuatan. Bagaimana kalau hidup kita dekat setiap hari dengan Tuhan. Ada kekuatan yang selalu baru yang Tuhan berikan buat setiap kita. Saudara, jadi masalahnya bukanlah tentang keadaan, tapi soal keputusan. Seringkali kita berpikir, kalau lagi hidup susah, pasti hidupnya dekat sama Tuhan. Nyata enggak. Saul hidupnya lagi susah ketika dia ditinggalkan Tuhan, tapi dia enggak buru-buru mencari Tuhan. Tapi mungkin kita berkata, oh kalau hidup saya udah berkelimpahan, diberkati Tuhan, saya pasti lebih dekat sama Tuhan. Tapi kita lihat kembali Saul, ketika dia ada di dalam istana, ketika dia ada di puncak kemenangannya, dia tidak dekat dengan Tuhan. Sehingga saya mau katakan, kalau engkau yang berpikir saya harus kaya dulu baru dekat dengan Tuhan. Kalau engkau berpikir kalau saya nanti udah gak bisa ngapa-ngapain pasti saya lebih bisa dekat sama Tuhan. Tidak saudara, keadaan tidak menentukan kedekatan kita kepada Tuhan. Tapi keputusan setiap kita adalah pilihannya. Hari ini saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun di rekening kita tinggal ada duit untuk makan Indomie kuah 2 pakai telur untuk makan satu keluarga malam hari ini. Apakah kita bisa berkata, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Ketika saya berkata ngomongin tentang Indomie 2 plus telur untuk makan satu hari, saya pernah ada di posisi itu saudara. Ketika waktu itu saya ingat sekali lagi kuliah, udah habis bayar uang kuliah, uang di rekening tinggal bisa makan Indomie 2 plus telur. Karena papa saya lagi ada di rumah sakit saudara. Saya datang ke rumah sakit, saya nyebrang ke depan rumah sakit ada sebuah gerobak jualan Indomie. Sepanjang 9 bulan saya sering sekali ke depan gerobak itu. Karena uang hanya cukup untuk makan Indomie 2 plus telur saudara. Tapi di dalam hati itu adalah momen ketika saya pertama kali ketemu Yesus. Saya berkata ketika di depan Indomie kuah 2 plus telur. Saya berkata semua baik, semuanya baik. Karena saya melihat Tuhan yang begitu dekat dan memelihara hidup saya. Hati yang dekat dengan Tuhan selalu melihat bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Apapun situasi hidup saudara. Amin. Katakan pada kanan kirimu, Tuhan dekat dengan engkau. Tadi yang pertama apa saudara? Apa yang perlu kita lakukan? Wah pulang nih, beres nih. Yang pertama apa? Taat sepenuh hati. Yang kedua, dekat setiap hari.
Siap buat yang ketiga, yang terakhir? Saya percaya suaranya bisa lebih kuat. Siap buat yang terakhir? Yang terakhir, setia sampai akhir. Sama-sama katakan, setia sampai akhir. 1 Samuel 15 ayat 20-21 berkata, Saul menjawab, aku telah mentaati perintah Tuhan dan pergi berperang sesuai dengan suruhannya kepadaku. Saul ini ada kurang ajar. Dia seakan-akan bilang, saya ini udah taat. Saya ini ikutin kata Tuhan. Dia bilang lagi, Agag raja Amalek kutawan dan semua orang Amalek telah kubunuh. Dia pede banget berkata, saya tuh udah taat sepenuhnya sama apa yang Tuhan katakan. Tapi dia lagi membanggakan apa yang menjadi dia kompromikan. Tetapi anak buahku tidak membunuh semua ternak. Mereka telah memilih domba dan sapi yang paling baik dari hasil rampasan itu untuk mempersembahkannya di Gilgal sebagai kurban kepada Tuhan Allah. Ini kurang ajar sekali Saul. Dia yang salah, dia adalah seorang pemimpin, tapi dia menyalahkan pasukannya. Dan yang lebih kurang ajar lagi dia bilang apa? Saya prajuritnya udah ambil yang terbaik, udah dikasih sama Tuhan, udah dipersembahin sama Tuhan. Kan ini kurang ajar sekali saudara. Ketika dia, tanda kutip, dia menyogok Tuhan dengan apa yang dia lakukan. Seringkali mungkin kita ketemu dengan orang-orang, ya saya bolehlah mark up atau bikin bon bodong. Atau mungkin nipu suami saya atau bilang sama istri saya yang lain. Tapi saya tetap kasih persembahan ke gereja kok Tuhan. Saya tetap mau pelayanan kok Sabtu Minggu kapanpun ada jam doa saya datang Tuhan. Saudara, Tuhan gak tertarik apa yang engkau berikan kepada dia. Tapi lebih dari itu ada hati yang murni yang dia cari. Ketika kita setia sampai akhir bukan karena pemberian. Tapi karena ada hati yang selalu setia sama Tuhan. Saul merasa dirinya benar, dia defensif, dia menyalahkan orang lain, ia bahkan membungkus semuanya dengan alasan rohani, dengan persembahan saudara. Saudara apakah ingat momen ketika Anda diberkati di dalam gereja, kau mengatakan kepada pasanganmu satu dengan yang lain, saya akan setia dengan engkau dalam suka dan duka, dalam kaya maupun miskin. Kita memilih setia dengan dia. Tapi saudara, apakah kita memilih setia dengan dia? Karena dompetnya? Karena saham yang dia punya? Karena logam mulia yang dia punya? Atau karena apa saudara? Saya percaya orang yang ngomong janji nikah saat itu, dia melihat kepada pribadinya. Gak apa-apa kita mulai dari nol, saya temenin kamu. Dari pertanyaannya ibu-ibu, emang pengen dari nol terus? Ya yang senyum-senyum mulai ya. Tapi saudara, percayakah saudara ketika engkau mengucapkan janji nikah itu, ketika engkau ditembak puluhan tahun yang lalu sama pasanganmu, kau adalah melihat dia sebagai pangeran yang paling tampan. Kau memilih dia karena dia adalah ratu sejagat raya yang paling cantik di antara sebuah wanita. Karena pribadinya lah kau memilih dia saudara. Tapi pertanyaannya, hal ini pun sama dengan Tuhan. Kemenangan rohani bukan tentang apa yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Tapi apakah kita masih menjadikan dia sebagai yang terutama dalam hidup kita? Setia sampai akhir saudara. Apapun kondisi yang sedang terjadi hari ini. Jangan kita sogok Tuhan dengan pelayanan kita. Jangan kita sogok Tuhan dengan persembahan kita. Jangan kita sogok Tuhan dengan setiap hal yang kita lakukan dalam hidup kita saudara. Tapi biarkan hati kita berkata, Tuhan saya mau setia sampai Tuhan. Saya mau setia sampai akhir. Apa yang Tuhan suruh saya akan kerjakan. Saya gak mau kompromi pada hal-hal kecil. Saya mau taat sepenuhnya. Saya mau dekat sepenuhnya. Saudara, Saul di ayat-ayat selanjutnya terlihat seperti bertobat. Tapi dia gak bertobat saudara. Dia takut kehilangan istananya. Dia takut kehilangan statusnya. Dia takut kehilangan kekayaannya. Sehingga itu bukanlah bentuk pertobatan. Tapi itu adalah bentuk ketakutan. Saudara, hari ini saya mau mengajak kita membayangkan. Apa yang terjadi dan apa yang akan kau lakukan. Ketika Tuhan izinkan segala hal yang ada di dalam hidupmu. Semuanya boleh diambil sama Tuhan. Tapi pertanyaannya, apa yang akan kau katakan kepada Tuhan? Segala hal dalam hidup kita itu semua fana saudara. Pasangan kita one day dia pun akan meninggal. Kita pun one day akan meninggal. Anak cucu kita one day dia punya
satu hari nanti punya kesibukannya masing-masing. Harta, kekayaan, semuanya adalah sesuatu yang kita tinggalkan. Tapi hanya 2x1 yang kita akhirnya pakai, yaitu kuburan setiap kita. Tapi ketika semuanya boleh Tuhan ambil, apa yang kita akan katakan? Apakah kita tetap berkata Tuhan Yesus baik? Apakah tetap kita melihat Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang tetap kita ingin senangkan atau tidak? Orang tua bisa kasih, kelihatannya bisa punya hubungan yang baik dengan memberikan fasilitas yang baik, uang yang banyak. Tapi bagi sang anak, uang bukan segalanya. Apa yang menjadi fasilitasnya bukan segalanya. Tapi yang dia perlukan adalah papa dan mamanya. Saya pernah ada satu momen ketika di dalam awal-awal pelayanan, saya begitu semangat saudara untuk melayani Tuhan. Dari pagi, siang, sore, malam. Pagi saya ibadah dulu di Mekarwangi 1. Kedua saya mulai pelayanan di teens, di remaja. Lalu siang saya pergi main dulu dengan teman-teman saya. Di ibadah sore di Hyper 4, saya pergi dan melayani sebagai singer ataupun WL saat itu saudara. Rasanya setiap hari senang. Di awal saya bertobat, saya seminggu bisa 3 kali ke komsel saudara. Hari Selasa saya komsel, hari Rabu saya komsel, hari Jumat saya komsel. Kalau ada doa pagi, dulu doa pagi menara, doa teens dan youth, remaja, anak muda, itu jam 6 pagi saudara. Saya datang setiap minggu, setiap hari Sabtu. Rumah saya itu dekat sekali, di ujung Berung saudara. Tapi semua komsel saya, ada yang di Pajajaran, ada yang di TKI, ada yang di Holis, itu semua sangat dekat. Sampai 1 jam durasinya untuk saya pergi ke sana. Tapi rasanya saat itu saya semangat sekali melayani Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan dan orang-orang sekitar saya. Saya pikir pelayanan saya dan apa yang saya lakukan itu menyenangkan keluarga saya. Tapi ternyata enggak. Keluarga saya tidak merasa terberkati dengan itu. Karena saya gak pernah ada di rumah. Saya gak pernah duduk di meja makan dan makan bersama dengan mereka. Dari situ saya bertobat. Saya ubah semuanya. Saya tetap membagi waktu saya untuk ada sama orang tua saya. Ada buat pasangan saya. Ada untuk orang-orang sekitar saya. Ada di dalam pelayanan. Semuanya bisa kita atur. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau tetap setia sampai akhir dan bertanggung jawab dengan setiap kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Ketika engkau hari ini bisa melewati permasalahan hari ini, one day Tuhan berikan tanggung jawab yang lebih besar. Karena ada kemenangan yang lebih lagi yang Tuhan mau berikan buat setiap kita. Saudara, ketaatan tidak bisa diganti dengan sekedar persembahan. Ketaatan adalah harga pasti yang harus kita berikan. Saya undang tim praise and worship buat maju ke atas panggung. Saya mau katakan Tuhan tidak mencari pemberian kita. Tapi Dia mencari siapa kita. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata. Tiada artinya. Saudara, lebih daripada emas, perak, dan permata, apakah kita bisa berkata, hanya Tuhan yang menjadi satu-satunya pribadi yang kita rindukan. Kemenangan yang sejati bukan tentang apa yang menjadi pencapaian kita. Kemenangan sejati adalah apa yang kita capai dan hati Tuhan tetap disenangkan. Kau boleh hidup jujur, kerja yang jujur, tapi mungkin secara keuntungan kau tidak lebih besar daripada orang-orang yang menipu sana sini. Tapi engkau melihat bahwa apa yang kau kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Kau mungkin boleh menjadi ibu rumah tangga. Kau mungkin sehari-hari ngurusin rumah, ngurusin anak cucu. Tapi engkau begitu semangat, kau begitu happy merawat mereka penuh dengan kasih. Tuhan pun melihat itu sebagai sesuatu yang menyenangkan hatinya. Kau sebagai suami yang tetap menjadi seorang imam dalam keluarga, membangun setiap mesbah keluarga di rumah-rumah yang ada. Kau pergi bekerja dengan penuh integritas. Itu pun menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Hari ini saudara saya mau katakan, kemenangan yang tetap terjaga adalah saat ketika kita taat sepenuh hati kepada Tuhan. Adalah saat ketika kita dekat setiap hari dengan Tuhan. Adalah saat ketika kita memilih untuk tetap setia sampai akhir. Gak perlu takut dengan apapun. Berita boleh berkata ini dan itu. Tapi apakah kita tetap bisa berkata,
El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah yang setia. Ini doa saya saudara, ketika ada 3 hal ini. Taat sepenuh hati, dekat setiap hari, setia sampai akhir. Kau mengalami kemenangan yang terjaga dalam hidupmu. Dan Tuhan membawa engkau dari satu kemuliaan pada kemuliaan yang lain. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.